Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya sekalian? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat. Ya, saat ini kita kembali lagi bersama dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, Surabaya. Pada saat ini, tema yang akan kita bahas bersama-sama yaitu kepala keluarga bukan pemimpin. Ya, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Pendeta Jusianto. Shalom jemaat sekalian, salam damai sejahtera bagi saudara. Ya, Pak Jusi, bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik Kak Elsa. Kak Elsa Oke, sehat-sehat? puji Tuhan. Sehat juga, Pak. Ya, Puji Tuhan. sebelum kita memulai diskusi pada saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena saat ini kami dapat bersama-sama kembali dalam program pendalaman ajaran. Tuhan, di saat ini kami akan memulai sesi kami. Tuhan memberkati kami semua mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rindu Tuhan dari materi ini, dari diskusi ini dapat memberkati setiap kami. Berdoa juga menyerahkan untuk Pak Jusi yang akan menyampaikannya kepada kami semua. Biarlah kami dapat menikmati itu semua dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Pak, untuk mengawali diskusi kita pada saat ini, saya mau minta Bapak ini, mau minta tolong untuk jelaskan bagaimana konsep kepala keluarga dalam Alkitab. Ya, jemaat sekalian, konsep di dalam Perjanjian Lama itu memiliki makna yang erat dengan peran kepemimpinan, lalu juga tanggung jawab, lalu otoritas di dalam konteks keluarga dan masyarakat pada masa itu. Beberapa contoh dan prinsip yang ada sebagai pemahaman kepala keluarga dalam Perjanjian Lama antara lain, misalnya dia itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga itu berarti boleh disebut suami atau ayah. Dianggap sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas keluarga dan rumah tangganya. Bahkan mereka itu diharapkan untuk memberikan arahan rohani, lalu melindungi dan menyediakan kebutuhan keluarga. Kepala keluarga, istilah dari kepala keluarga itu digunakan secara simbolis untuk menggambarkan peranan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Ini tidak hanya berarti otoritas, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi, untuk membimbing, untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Kepala keluarga itu juga bisa dimengerti dengan orang yang memiliki keputusan dan kebijaksanaan dalam keluarga. Jadi, peran pada waktu itu suami memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan membuat kebijaksanaan bagi keluarga. Itu biasanya selalu diputuskan oleh pihak suami. Ini mencakup keputusan tentang agama, lalu pendidikannya anak-anak, lalu aspek yang penting kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Ini juga diputuskan oleh keluarga atau kepala keluarga. Lalu berkaitan dengan kerohanian, sekali lagi kepala keluarga juga punya tanggung jawab. Baik itu menyembah, adanya penyembahan dan kehidupan kerohanian keluarga. Itu tanggung jawab dari kepala keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga mereka itu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya. Peran itu juga ada yang lain, misalnya peran sebagai penyedia. Penyedia itu ya penyedia entah itu makan, minum, kebutuhan sehari-hari, perumahan dan sebagainya. Itu juga menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
Tetapi di dalam Perjanjian Lama juga ada yang menceritakan tentang kerjasama dengan istrinya, Ini merupakan peran bagi kepala keluarga untuk bukan saja menekankan otoritas di dalam suami, tetapi juga mau berbagi kepada istrinya, ya. Saling menghormati dan kerjasama. Keduanya diharapkan bekerja sama dalam mengelola keluarga dan rumah tangga. Dan satu hal lagi, Kak Elsa, bahwa kepala keluarga itu harus hidup di dalam kasih dan keadilan. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Prinsip kasih dan keadilan juga terkandung dalam peranan kepala keluarga. Suami diharapkan untuk tidak seenaknya sendiri dengan istrinya, tetapi dia betul mencintai istri dan anak-anaknya, serta memperlakukan mereka dengan adil dan punya rasa tanggung jawab. Begitu Kak Elsa. Oke, begitu ya Pak. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama ya Pak. Nah, Ya. Pak, boleh Bapak sebutkan gitu ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang memiliki hubungan dengan konsep kepala keluarga itu sendiri ya, biar kita semua tahu nih alamatnya di mana. Oh iya, katanya kalau ngomong soal Alkitab tidak ada ayatnya, tidak lengkap Kak Elsa ya. Iya, betul sekali. Ya, ayatnya saya tunjukkan beberapa saja ya Kak Elsa ya. Kalau ini banyak, baik. saya takut nanti sampai 3 jam Kak Elsa. Iya Pak, silakan Pak. Misalnya di Kejadian 31 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku." Konteks ini Yakub pada waktu itu sudah melihat perubahan dari orang tua Rahel dan Lea. Maka dia memanggil, dia memimpin Rahel dan Lea untuk keluar dari tempat itu. Sekali lagi, ini bicara soal kepala keluarga. Dia harus memimpin karena keadaan dan kondisi keluarganya itu berubah. Ya, ketika ayahnya Rahel itu tahu bahwa Yakub ini berhasil, maka dia berusaha sedemikian rupa untuk menipu Yakub. Ya, tapi sekali lagi Yakub tahu dan dia ambil pimpinan, dia bersama dengan Rahel dan Lea, dia mau keluar atau dia mau pergi. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 ini ayat yang terkenal. Bukan saja terkenal di kita, tetapi di bangsa Israel pun juga ayat ini menjadi ayat yang terkenal. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan semua perkataan ini yang kusuruhkan kepadamu pada hari ini haruslah tertanam dalam hatimu. Haruslah kau sebutkan kepada anak-anakmu dan kau ajarkan kepada mereka apabila kau berada di dalam rumah atau sedang kau berjalan di jalan, apabila kau bilangkan dan apabila kau bangun. Jadi bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kepala keluarga punya tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali. Firman Tuhan itu harus disampaikan kepada anaknya, kepada keturunan mereka. Bahkan cara menyampaikan firman Tuhannya itu di segala Allah, di segala tempat, di segala keadaan. Baik itu bangun, baik itu mau tidur begitu ya. Kalau tidur kan tidak bisa ya diberitahu ya, orang yang sudah tidur. Baik itu berjalan, baik itu duduk, semua harus diberitakan. Dan ini menjadi satu tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu sangat besar sekali. Satu ayat lagi, Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lah, coba bayangkan Kak Elsa ya. Ini Yosua ini bicara bukan kepada keluarganya tok, tapi dia juga bicara kepada bangsa Israel. Pada bangsa Israel ditantang sekali lagi oleh Yosua. Dan Yosua mau menyatakan kepada mereka, ya, silakan kamu pilih, ya, kamu mau menyembah Allah yang di mana? Di Efrata, mau menyembah Allah yang kamu ketahui, tetapi kami, ya, akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua membuat sebuah keputusan yang sangat dahsyat sekali bahwa kami ini tetap memilih Allah Israel. Ya. Jadi memang satu tantangan yang sangat besar bagi bangsa Israel, diingatkan sekali lagi untuk mereka itu jangan sampai menyembah berhala. Jangan sampai mereka itu hidup di dalam ketidakmengertian tentang Allah yang hidup itu. Tapi Yosua memberi contoh, kami, keluarga kami tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini mau menunjukkan bukan saja dia pemimpin keluarga, tapi dia juga menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, juga punya sikap yang sangat jelas sekali. Begitu Kak Elsa. Oke Pak, jadi sebenarnya itu kepala keluarga tidak memiliki peran untuk menguasai anggota dalam keluarga, melainkan kepala keluarga itu memiliki peran bertanggung jawab atas keluarga ya, baik itu kebutuhan jasmani ataupun rohani, bahkan juga melindungi setiap anggota keluarga. Nah, jika demikian, ini kan tadi kita membahas dari perjanjian lama nih. Ya, Nah, boleh Pak, tolong sebutkan gitu dari perjanjian baru juga yang relevan dengan pemahaman kepala keluarga itu sendiri. Ya, di perjanjian baru itu semakin menunjukkan semakin jelas. Tapi sebelumnya Kak Elsa, kita mesti memahami bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sebetulnya sama, bahwa karena budaya mereka pada waktu itu kan patriarkal begitu ya Kak Elsa ya. Patriarkal itu berarti memang yang memimpin laki-laki, yang memimpin itu seorang ayah begitu ya. Maka dalam perjanjian baru dicantumkan misalnya di Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan karena suami adalah kepala istri. Tapi justru pada bagian ini kepala istri itu mau disamakan seperti Kristus yang menjadi kepala jemaat. Lah ini mau menggambarkan bahwa pola kepemimpinan dari suami itu diilhami dengan Kristus yang memimpin jemaat. Jadi bukan pola yang arogan, seenaknya sendiri, orang Jawa bilang carpe diem begitu ya. Enggak. Tapi pola kepemimpinan yang Kristus sudah berikan kepada jemaatnya. Ya ini menurut saya justru standar suaminya itu sangat tinggi sekali, yaitu seperti Kristus yang memimpin kepala atau yang memimpin jemaatnya begitu ya. Lalu 1 Korintus ayatnya 11, pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ya, jadi sekali lagi di Korintus pun juga mau mengingatkan kepala laki-laki ini siapa? Oh Kristus. Lalu kepala dari perempuan itu adalah laki-laki.
Kepala dari Kristus siapa? Dikatakan Allah ya. Allah ya kita ngomong Allah Bapa begitu kan ya. Jadi pada bagian ini mau mengingatkan kepada kita ada struktur kepemimpinan di dalam tubuh Kristus dan juga di dalam keluarga dan juga di dalam gereja. Ada. Kita mesti menyadari gereja itu bukan berdiri karena kehebatan gerejanya. Enggak. Kita ya mesti harus menyadari gereja itu bisa berdiri karena kepala kita adalah Kristus. Demikian juga dengan rumah tangga kita. Rumah tangga kita kepalanya adalah Kristus. Kesadaran ini yang bisa membuat kita hidup rukun bersama dengan pasangan kita. Ya. Lalu ada juga Kolose pasalnya yang ketiga ayat 19. Dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sudah jelas ya Kak Elsa ya. Jangan berlaku kasar. Kak Elsa belum menikah ya? Ya, belum, Pak. Nah, nanti suaminya diberitahu ini begitu ya. Jangan berlaku kasar. Pemahaman kepala keluarga dalam Alkitab ini juga termasuk prinsip cinta dan penghormatan suami terhadap istri. Jadi suaminya itu menghormati atau respek kepada istrinya. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi hubungan yang penuh kasih, saling menghormati antara suami dan istri ini pasti harus terjadi. Dan diyakinkan orang yang mau menikah ini menyadari ini dan nantinya mereka harus mempraktekkan ini, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Ada juga menurut saya ini ayat yang cukup tajam dan bahkan jarang dibicarakan Kak Elsa. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, ya ini ayat ini jemaat sekalian, ayat ini memang sangat tajam sekali ya. Ini mau mengingatkan kepada kita, pihak keluarga, terutama kepala keluarga, harus memperhatikan seisi rumahnya. Bagaimana kalau dia tidak memperhatikan? Itu seperti seorang yang murtad dan bahkan dianggap orang yang tidak beriman. Lebih parah dari orang yang tidak beriman. Ini mau menekankan satu tanggung jawab yang sangat besar sekali. Hai suami-suami, hai bapak, perhatikanlah keluargamu. Perhatikanlah anak-anakmu. Bertanggung jawablah untuk hal ini. Lalu juga ada Efesus 6 ayat yang keempat. Ya. Mungkin Kak Elsa boleh bacakan ayatnya Kak Elsa? Ya, Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ayatnya enggak ngomong gini ya. Hai ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah anakmu ya. Sekali lagi ini mau bicara soal kepemimpinan di dalam keluarga atau mau bicara soal kepala keluarga. Jadi ayah diharapkan untuk tidak melukai anak-anaknya, namun justru mendidik di dalam Tuhan. Tidak melukai itu termasuk tidak melukai perasaannya. Kalau tidak melukai perasaannya itu berarti ayah atau kepala keluarga itu harus memahami perasaan anak-anaknya. Padahal ya Kak Elsa ya, terus terang bagian ini kan sangat-sangat sedikit sekali ayah itu yang memperhatikan perasaan dari anak-anaknya. Ya, ini memang harus menjadi PR yang besar bagi bapak-bapak untuk memahami perasaan anak-anaknya. Ini bagian
supaya kita ini jangan membuat anak kita ini marah. Ya itu Kak Elsa, saya kira cukup bagian itu, ayat-ayatnya Kak Elsa. Oke Pak, jadi ternyata ada begitu banyak ya ayat Alkitab yang sangat relevan dengan pemahaman kepala keluarga gitu di dalam perjanjian baru. Nah Pak, jadi dari sini kita menjadi tahu ya, jadi kepala keluarga yang disorotin di sini adalah suami atau ayah itu betul-betul memiliki satu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar gitu. Iya. Karena seringkali tuh kita berpikir, oh kepala keluarga adalah pemimpin dan di situ pemikiran kita pemimpin itu adalah orang yang menguasai kita ya. Tapi ternyata di dalam sini dijelaskan tidak seperti itu. Nah, jadi Pak, boleh tolong sampaikan gitu kesimpulan mengenai kepala keluarga serta peran dari kepala keluarga itu sendiri. Ya, kalau dari yang tadi kita mulai bicarakan dalam perjanjian lama, kalau kita mau menyimpulkan secara utuh, ya berarti kepala keluarga itu punya otoritas dan kepemimpinan. Jelas, harus punya otoritas dan kepemimpinan yang jelas. Seorang bapak dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga, dia memiliki otoritas untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi keluarga, seperti urusan agama, pendidikan anak-anaknya, lalu keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Ada otoritas dan ada kepemimpinan. Lalu ada tanggung jawab rohani. Nah, ini penting. Dan ini yang sering kali banyak dilupakan oleh banyak orang. Terutama bapak-bapak, yaitu tanggung jawab rohani. Bapak bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Itu berarti bapak-bapak harus mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Mengenalkan iman sejak dini, memimpin dalam doa, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi bapak-bapak itu punya peran penting. Bukan membiarkan saja, bukan mendiamkan saja. Ya wes, ndak apa-apa. Anaknya ndak pergi ke gereja, ndak apa-apa. Besok kan masih ada hari Minggu lagi, Kak Elsa. Ndak ketemu sama Kak Elsa sekali, ndak apa-apa, begitu kan ya. Tapi itu bukan tanggung jawab yang benar, begitu kan ya. Berikutnya adalah perlindungan dan pengayoman. Ya, jadi bapak bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya dari bahaya dan memberikan rasa aman. Jadi rasa aman itu betul-betul harus didapatkan dalam keluarga itu melalui ayahnya. Kalau anak-anak, kalau istrinya merasa aman di keluarga itu, pasti keluarga itu menjadi keluarga yang dekat, begitu ya. Bisa merasakan, oh ini ayahku, oh ini suamiku mengayomi aku. Jadi dia merasa nyaman betul di rumah, ya. Lalu pemberi nafkah, ya jelas begitu ya, kepala keluarga, dia juga harus memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan makannya, baik itu kebutuhan tempat tinggalnya, baik itu kebutuhan belajarnya, ya, diberi satu tanggung jawab yang besar begitu ya. Lalu pendidikan dan pendampingan, ya. Kalau di dalam Alkitab itu jelas kepala keluarga itu memiliki peranan yang penting untuk mendidik dan membimbing anaknya. Ada bagian-bagian yang memang harus dikerjakan, yaitu menghidupi nilai moral di dalam kehidupan mereka. Nilai moralnya itu jelas menjadi satu tanggung jawab yang besar bagi kepala keluarga. Lalu kepemimpinan yang spiritual. Artinya bahwa kepala keluarga itu harus dapat menjadi contoh kepemimpinannya di dalam keluarganya sendiri. Secara spiritual, anak dan suaminya itu melihat bahwa suami dan ayahnya itu dapat menjadi contoh yang baik. Oh, ini
ayahku yang rohani. Oh, ini ayahku orang yang dekat dengan Tuhan. Oh, ayahku ini apa-apa selalu berdoa, apa-apa minta tolong Tuhan. Itu menunjukkan bahwa spiritualitasnya baik dan anak menjadi tahu lalu bisa mencontohnya dengan baik. Lalu juga kita diingatkan bahwa keadilan dan kasih. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi bapak-bapak, bagi kepala keluarga. Bukan saja bapak-bapak itu menunjukkan otoritasnya dan memperlakukan istrinya dengan anak-anaknya dengan tidak adil, tapi justru karena dia punya otoritas itu, dia harus menggunakan otoritas itu dengan baik, dan dia bisa berbuat adil kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya dengan prinsip penuh kasih. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar hubungan keluarga yang pasti keluarga kita sehat di dalam Tuhan. Begitu Kak Elsa. Oke Pak, terima kasih. Jadi ini secara tidak langsung ini adalah menggambarkan satu keluarga yang ideal ya. Ya. Yang tentunya akan membentuk satu keluarga yang harmonis. Yang tentunya setiap kita tuh merindukan yang namanya keluarga harmonis. Tetapi Pak, bagaimana kalau ada hal-hal ini, hal yang tidak ideal ini terjadi gitu? Apa penyebabnya dan dampaknya apa saja yang akan terjadi gitu dalam keluarga? Ya, kalau kepala keluarga itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, saya mengistilahkan berarti ayah itu atau bapak atau keluarga itu mengalami disfungsi. Disfungsi saya mengartikan bahwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau ayah itu seharusnya menjadi pelindung, kalau dia mengalami disfungsi berarti dia tidak melindungi. Gitu, sederhana, disfungsi. Tinggal ditambahi dis saja. Mestinya berfungsi dengan baik, tapi dia disfungsi. Penyebab disfungsi dari seorang ayah atau bapak atau keluarga itu banyak sekali Kak Elsa. Misalnya, orang itu sulit jujur dengan perasaannya. Loh, sulit jujur kok bisa disfungsi ya? Ya dia itu memendam perasaannya yang sebenarnya dia tidak mengungkapkannya. Sehingga keluarga itu tidak bisa memahami dia seutuhnya. Misalnya, kalau dia marah, dia pura-pura baik, tapi sebetulnya dia marah. Nah, ini kan tidak jujur terhadap perasaannya. Lalu, keluarga atau ayah itu sulit membuka diri. Kalau keluarga sulit membuka diri, bagaimana istri dan anak-anaknya bisa dekat? Ya. Kalau istrinya saja takut dekat dengan dia, apalagi anaknya, ya toh. Kalau istrinya takut ngomong dengan dia, lah bagaimana dengan anaknya, begitu kan ya. Lah ini kan bisa semakin parah ya. Keputusannya tidak jelas, aturan mainnya di keluarga itu tidak jelas, begitu ya. Loh, apa ada Pak keluarga yang kayak begitu? Oh ada. Dia tidak pernah memberi aturan-aturan main kepada keluarga. Tidak jelas aturannya bagaimana. Boleh dikatakan ya keluarganya itu tidak ada aturan, begitu kan ya. Tidak aturan ya karpe dewe kabeh itu kan bahaya ya. Sesuka-sukanya mereka masing-masing, ini menjadi keluarga yang sangat-sangat disfungsi. Menjadi orang tua yang tidak dewasa. Ya. Sebetulnya dia sudah dewasa, dia sudah cukup umurnya, dia sudah menikah, tetapi dia tidak dewasa. Kenapa kok tidak dewasa? Ya karena mungkin dia berada dalam keluarga yang mungkin sangat memanjakan dia terus ya. Apa-apa dia itu gampang untuk mencapainya. Dulu ada pembantu yang bisa disuruh di sana, suruh sini, begitu ya. Tapi setelah menikah dia tidak ada pembantu. Yang disuruh malah istrinya ya, sana sini disuruh istrinya. Padahal mungkin dia bisa mengerjakan sendiri ya. Nah ini yang
orang tua yang tidak dewasa begitu ya. Lalu orang tua yang sangat-sangat dominan sekali, sampai anak-anaknya itu mau ngomong aja takut begitu ya. Belum ngomong digetak dulu. Ada apa? Oh, gini, takut lari semua anak-anaknya. Ya kalau ada masalah tidak mau bahas gitu ya. Nah, ini yang mesti betul, tidak semua masalah harus dibahas bersama-sama dengan keluarga. Saya ngomong saya setuju. Tapi kita harus memberi sebuah pelajaran kepada keluarga kita bahwa kalau itu masalah keluarga, kita bisa ngomong bersama, paling tidak istri dan anak-anaknya itu bisa mendukung di dalam doa. Misalnya orang tua, papahnya mungkin akan dikeluarkan dari pekerjaannya karena krisis moneter misalnya begitu ya. Krisis ekonomi mau dikeluarkan. Itu kan perlu disampaikan begitu kan ya. Kalau dia mau keluar dari kerjaannya juga boleh disampaikan alasannya kenapa mau keluar dan sebagainya. Saya kira istri atau anak juga belajar bagaimana kehidupan di dalam keluarganya itu real. Sehingga baik istri maupun anaknya itu belajar tentang kehidupan yang nyata, bukan cuman maunya cuman enak-enaknya saja begitu ya. Ya, ada banyak lagi yang bisa terjadi di dalam disfungsi ayah atau disfungsi keluarga. Banyak sekali Kak Elsa. Nah, kalau ditanya dampaknya itu apa? Nah, dampaknya begini. Keluarga yang mengalami disfungsi itu pasti akan mengalami persoalan. Tidak mungkin tidak mengalami persoalan. Namanya aja sudah disfungsi keluarga begitu ya. Ada beberapa aspek di dalam keluarga. Misalnya, di dalam keluarga itu kita perlu keintiman. Kalau ini mengalami masalah, bagaimana kita bisa intim menyampaikan atau menyatakan kasih kita kepada anggota keluarga kita? Padahal ini gagal, keintimannya gagal, mengalami disfungsi. Itu akan terganggu. Jadi kalau di dalam keluarga itu mengalami gangguan disfungsi keluarga, keintiman itu pasti akan terganggu. Nah, kalau keintiman terganggu, berikutnya berdampak juga kepada komunikasi. Kalau keluarganya itu mengalami disfungsi, maka mereka sulit sekali memiliki interaksi yang baik. Kalau seorang ayah mengalami disfungsi, dia akan sangat sulit sekali untuk berbicara dengan anaknya dari hati ke hati. Kalau bicara merintah tok ya gampang. Ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Ya gampang. Tapi kalau kita duduk sama anak kita, ngobrol sama anak kita, kamu gimana kuliahmu? Sampai di mana? Apa yang sulit? Yuk kita perlu berdoa bersama. Kita dukung dalam doa. Sudah ketemu sama dosennya apa belum? Begitu ya. Lah, itu akan membuat komunikasi kita enak. Lah, kalau komunikasi kita enak ya, pasti timbul rasa kasih, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dampaknya apalagi kalau keluarga kita disfungsi, akhirnya juga kepada peran. Siapa ini yang dalam anggota itu fungsi perannya bagaimana? Bagaimana fungsi ayah, bagaimana fungsi ibu, bagaimana fungsi anak? Banyak keluarga yang disfungsi itu akhirnya tidak jelas, ya. Yang mau ngambil peran mana itu tidak jelas. Lalu juga berdampak misalnya aturan, apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya karena disfungsi, maka tidak jelas siapa yang mau menentukan ini. Apakah ayah, apakah ibu, ataukah anaknya yang membuat aturan. Anak membuat aturan untuk ayah dan ibu begitu ya. Nah itu kan nanti payah. Iya betul Pak, betul. Lalu misalnya berkaitan dengan prioritas. Lalu keluarganya disfungsi, kita tidak tahu kita mau kemana, keluarga ini mau dibawa kemana, tidak ngerti. Kalau ditanya ayahnya, ini keluarganya mau dibawa kemana ayah?
Jawaban yang paling bagus dan mungkin rohani, mengalir saja mengikuti kehendak Tuhan. Nah, itu bagus ya. Itu kata-kata yang bagus. Tapi sesungguhnya ayahnya ini atau bapaknya enggak ngerti. Ibunya juga enggak ngerti mau dibawa kemana. Anaknya mungkin yang malah ngerti. Dibawa lari saja. Nah, begitu kan ya. Prioritas enggak tahu, apalagi berdampak juga pemecahan masalah. Kalau keluarga mengalami disfungsi, maka orang itu atau keluarga itu sulit untuk mengelola konflik dengan baik. Saya selalu menyatakan begini, keluarga itu ada konflik buat saya biasa. Tidak apa-apa konflik. Boleh konflik, boleh. Memang diharapkan setidak-tidaknya kalau bisa ya tidak konflik. Ya, tapi mana ada keluarga yang tidak konflik. Wong kita sama-sama hidup kok. Sama-sama masih tanda kutip ada keegoisan. Konflik tidak apa-apa. Tapi, Kak Elsa, nanti pesan ya, nanti kalau menikah begitu ya, harus diselesaikan. Harus diambil keputusan dengan baik. Konflik boleh, tapi harus diselesaikan dengan baik. Ada orang yang ngomong, "Lah ini tidak bisa selesai, saling ngotot satu dengan yang lain." Berarti dua-duanya tidak saling memahami. Harusnya ada masalah, oke, cara menyelesaikan bagaimana? Tawarkan solusi-solusi. Satu dengan yang lain boleh menawarkan. Ya. Kita berusaha berpikir tenang, berpikir jernih, begitu ya. Kita belajar untuk menyelesaikan masalah. Jangan membiasakan masalah itu ditutupi. Ya wis, aku yang ngalah. Ya wis, aku yang ngalah. Lama-lama meledak. Duer, baru kaget. Setelah ditanya, setelah diajak konsultasi, ya dari dulu aku sudah sudah ngomong sama istri saya kok. Aku maunya gini, tapi dia tidak mau, dia menentang saya dan sebagainya. Ya wis, tak biarkan aja sudah. Nah, itu tidak baik. Tidak baik karena kita tidak menyelesaikan dengan bijak. Apakah semua masalah ada jalan keluarnya? Seharusnya ya di dalam Tuhan. Kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Dari banyak pilihan harus kita pilih. Wong itu persoalan harus diselesaikan ya mesti kita yakin itu bisa diselesaikan dengan baik. Sekali lagi, andalkanlah Tuhan di dalam keluarga Anda. Begitu Kak Elsa. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi saya bilang ini ngeri gitu ya. Karena Waduh, kok ngeri nanti jangan-jangan tidak jadi nikah ini Kak Elsa ini. bukan gitu Pak, maksudnya ngeri gitu kalau semisalnya fungsi itu tidak berjalan dengan baik Oh, gitu disfungsi loh. itu ya, Iya. terjadi disfungsi keluarga gitu Iya ya Kak betul Elsa ya. Pak. Jadinya kan nanti banyak konflik, banyak masalah, nggak ada hubungan yang baik gitu malahan. Yang Iya. diharapkan, dirindukan memiliki relasi yang baik, karena tidak menjalankan fungsinya itu dengan benar, justrunya difungsi, ya merusak hubungan rumah tangga itu. Betul Kak Elsa. Lalu bagaimana Pak seharusnya keluarga, orang tua ya di sini maksudnya ini, bersikap terhadap disfungsi keluarga tersebut? Ya, jadi sebetulnya harus diawali bersama-sama. Semua orang itu tidak sempurna Kak Elsa. Ya, tidak sempurna itu maksudnya bahwa ketika kita diciptakan itu sungguh amat baik, oke. Tapi setelah kita jatuh di dalam dosa, kita ini tidak ada yang sempurna. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu sungguh luar biasa sekali Kak Elsa. Diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau dicipta serupa segambar dengan Allah, itu berarti Allah ingin saudara dan saya sadar bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Memperlakukan suaminya, memperlakukan istrinya, memperlakukan orang lain, anak-anak yang paling dekat dengan kita, atau orang lain, kita mesti memiliki kesadaran yang sama. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan ketika Tuhan Allah menciptakan, mulai dari menciptakan Adam, lalu menciptakan Hawa, ada kata-kata yang sangat jelas bahwa
Adam diberi teman yang sepadan. Ya, sepadan itu berarti juga sejajar di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan kita mesti menyadari bahwa itu adalah orang yang sepadan dengan kita. Ya. Suami sepadan dengan istri, istri sepadan dengan suaminya. Sebab itu di dalam kita memimpin keluarga, sekalipun kita menyadari bahwa kepala keluarga itu adalah suami, tapi ketika kita berbicara soal memimpin keluarga, itu berarti suami dan istri saling mendukung satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, itu berarti kita saling melengkapi. Karena sepadan, kita saling melengkapi. Satu dengan yang lain itu melengkapi. Bukan menunjukkan suaminya sempurna, istrinya yang tidak sempurna, istrinya harus mengikut kata-kata suaminya. Tidak. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, kita sadar bahwa kita dipertemukan oleh Tuhan dengan pasangan kita masing-masing, maka kita harus juga mengasihi mereka. Kalau kita bisa mengasihi pasangan kita, maka kita juga harus bisa mengasihi anak-anak kita. Karena itu adalah bentuk yang kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, kalau kita bicara soal kasih, bukan kita yang lebih dulu bisa mengasihi Allah. Bukan. Tetapi Allah yang mengasihi kita, sehingga saudara dan saya dimampukan bisa mengasihi Allah. Kalau kita dimampukan bisa mengasihi Allah, maka kita juga bisa mengasihi orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Lah kalau keluarga itu saling mengasihi, Kak Elsa, jadi anak tidak takut, istri juga tidak takut, begitu ya. Itu berarti menjadi keluarga yang harmonis. Jadi sekali lagi, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita mesti mengelola keluarga itu di dalam hikmat Tuhan, kita bersama-sama dengan pasangan kita. Kita mau putuskan apa, kita rembukan dulu dengan pasangan kita. Ayo, kita misalnya mau beli rumah. Oke, beli rumah. Mau beli rumah di mana? Uangnya berapa? Kita harus terbuka kepada pasangan kita. Mau menghadap di mana? Utara atau selatan, timur atau barat, atau mau menghadap ke langit-langit misalnya, ya bicarakan aja sama pasangan kita. Dan itu akan membuat kita hidupnya itu nyaman. Kita tidak ada prasangka di antara kita, ya. Katanya tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita tidak ada sesuatu yang kita mau sembunyikan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadikan suasana keluarga itu akan kita nikmati. Apalagi ini kan di dalam rangka bulan keluarga KL saya. Jadi ya mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita balik kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Itu Kak Elsa. Oke Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya, jemaat sekalian, dari sini kita menjadi tahu bahwa kepala keluarga bukanlah orang yang berotoritas untuk menguasai anggota keluarganya dan memiliki hak untuk memerintah anggota keluarganya, yang akhirnya setiap keluarga ini jadi tunduk kepada kepala keluarga. Melainkan dari sini kita semua jadi tahu bahwa kepala keluarga itu memiliki otoritas di dalam mengambil keputusan untuk keluarga yang tentunya memiliki satu tujuan yang baik untuk keluarga. Lalu juga kita menjadi tahu bahwa kepala keluarga itu bertanggung jawab atas kehidupan setiap anggota keluarga, baik itu jasmani ataupun rohani, serta diharapkan melakukan semua itu harus dilakukan dengan adil dan kasih. Dan tentunya kita nggak boleh lupa, kita harus menjadikan Kristus menjadi kepala keluarga di dalam keluarga kita. Jika peran tersebut tidak dijalankan dengan baik, dengan sesuai fungsinya, maka tentunya akan ada dampak yang akan dialami atau yang akan terjadi, yang tentunya dampak tersebut
mengarah kepada hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak enak di dalam keluarga. Setiap kita tentunya rindu menjadi keluarga yang harmonis. Mari bersama-sama kita membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, yang mendasari firman Tuhan itu. Oke, untuk mengakhiri diskusi pada saat ini, saya mau minta tolong untuk Pak Jusi menutup kita di dalam doa. Seperti itu, Pak. Ya, Kak Elsa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menolong kami, memimpin kami, memampukan kami semua untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur untuk setiap keluarga demi keluarga. Mensyukuri hadirnya seorang bapa, mensyukuri hadirnya seorang ibu, mensyukuri hadirnya anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang hidup di dalam takut akan Allah, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan pasti dan seharusnya memuliakan Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mengalami disfungsi keluarga, atau disfungsi sebagai seorang ayah, atau disfungsi sebagai seorang ibu, mari Tuhan, Kau yang boleh menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka berfungsi sebagaimana mestinya. Kami percaya Engkau yang juga akan menolong. Demikian juga dengan anggota keluarga. Engkau juga yang terus akan membantu mereka untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Biarlah anak-anak menjadi orang-orang yang tunduk kepada orang tuanya, menghargai, menghormati orang tuanya, sehingga kehidupan keluarga kami adalah kehidupan yang saling menolong, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya biarlah keluarga kami boleh menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lain, dan biarlah sungguh melalui semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami semua berdoa. Amin. Amin. Ya, Pak Jusi, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk penjelasannya buat kita semua. Ya, Kak Elsa, sama-sama terima kasih. Dan juga terima kasih banyak kepada jemaat sekalian yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya tayangan ini menjadi berkat untuk